Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Box Boyster Prawoso, mahasiswa S1 Keperawatan dan Universitas Nasional. Untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Bab 1, konsep dasar Sistem Informasi Kesehatan. Konten sistem yang menekankan pada komponen-komponennya seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan. McLeod tahun 95. Hubungan dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan umum. Soburn and Leppard tahun 2000. Suatu tatanan di mana terjadi suatu kesatuan usaha dari berbagai unsur yang saling berkaitan secara teratur menuju pencapaian tujuan dalam suatu lingkungan tertentu. Ciri-ciri yang mendasari suatu sistem adalah 1. Pencapaian suatu tujuan. 2. Mempunyai struktur tertentu. 3. Terdiri dari komponen-komponen. 4. Adanya kesatuan usaha berbagai komponen. 5. Saling berhubungan yang teratur. Berdasarkan komponen-komponennya, bentuk sistem sendiri terdiri dari sistem sederhana. 2. Sistem dengan pengendalian umpan balik. Komponen-komponen fungsional melandasi menurut Schreger tahun 92 yaitu sebagai berikut. Masukan ada dua macam. A. Masukan yang diolah oleh proses sistem. B. Masukan yang dibutuhkan untuk mengolah dalam proses sistem. 2. Proses. 3. Keluaran. 4. Umpan balik. 5. Kontrol. 6. Lingkungan. Pengertian data dan informasi. Data merupakan bentuk jamak dari kata datum Latin yang berarti sebagian kecil dari informasi atau sebuah fakta yang diketahui atau diperkirakan yang digunakan sebagai dasar dari teori, kesimpulan, atau inference. Ditinjau dari jenis data dapat ditentukan data diskrit, data kontinu, data kuantitatif, data kualitatif. Ditinjau dari sumbernya, data dibagi atas data primer dan data sekunder. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Soburn meringkasnya menjadi kumpulan fakta atau data yang sangat berguna. Proses pengumpulan data diawali dengan kesediaan data pada sumber data, baik dalam bentuk hasil pencatatan dan pelaporan atau hasil survei. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan perangkat komputer. Kalkulasi adalah kegiatan pengolahan data dalam bentuk perhitungan angka-angka aritmetik, manipulasi angka-angka dari data disebut kalkulasi berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, pengangkatan, dan sebagainya. Menurut Schreger, sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu sistem informasi sangat bergantung pada sistem data. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data yang ada dalam sistem basis data, maka akan semakin tinggi kualitas sistem informasi tersebut. Komponen sistem informasi menurut Burns dan Gudnitzky tahun 86. Blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok kendali. Sistem informasi dikembangkan untuk berbagai tujuan sehingga dapat beberapa jenis sistem informasi di antaranya sistem pengolahan transaksi, sistem otomatisasi perkantoran, sistem kerja pengetahuan, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem ahli, dan kecerdasan buatan. Sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengiriman informasi yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan dan mengoperasikan pelayanan kesehatan dan juga untuk penelitian dan pelatihan. Sistem lainnya, sistem informasi kesehatan dari komponen-komponen yang saling berhubungan yang dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu A. Informasi. 1. Pengumpulan data, pengiriman data, pengolahan data, analisa data, penyajian informasi. B. Manajemen sistem informasi. Sumber 1. Sumber daya informasi kesehatan. 2. Aturan-aturan organisasi. Pada banyak negara, informasi kesehatan tidak adekuat dalam menyediakan dukungan dalam manajemen program. Alasannya ada 5. 1. Irrelevansi informasi yang dapat dengan kebutuhan. 2. Kualitas data yang kurang. 3. Duplikasi data dan tidak efisiensi informasi. 4. Tidak tepat waktu dalam melaporkan dan menindaklanjuti. 5. Informasi kurang berguna. Menurut Bambang dan kawan-kawan,
Data yang harus dicatat dan laporan untuk operasional sangat banyak sehingga beban para petugas menjadi berat. 2. Proses pengolahan data menjadi lama sehingga hasil pengolahan data menjadi lama, menyebabkan hasilnya menjadi tidak tepat waktu ketika disajikan dan umpan balikan. 3. Data yang dikumulasi terlalu banyak dibanding kebutuhannya, maka banyak data yang akhirnya tidak dimanfaatkan. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang bab 1. Saya Bagus Prakoso, mahasiswa S1 Keperawatan.